sampah yang banyak ditemuin di sungai, salah satunya kasur. Ya. Itu apa mungkin dari sungai terus jadi ke Ya, laut gitu itu kasurnya karena tuh? di laut itu sampah yang kita temukan 80%-nya secara penelitian itu dari darat. Jadi aktivitas-aktivitas di gunung, di daerah rumah-rumah yang dekat sungai, kalau mereka buang sampah Itu hilirnya itu akan ke laut. biasanya kita akan ke laut. Halo kawan baik, jangan lupa saksikan podcast Gelombang Suara bareng aku, Ciki Fauzi. Hai, assalamualaikum kawan baik. Welcome back to Gelombang Suara Podcast by DMC Dompet Duafa bersama saya Ciki Fauzi. Dan kali ini saya telah ditemani oleh seorang perempuan luar biasa yang aku mau ngasih tahu ke kalian nih, kenapa kalian harus menonton podcast ini. Karena beliau termasuk dalam jajaran 30 Under 30 Forbes Magazine tahun 2020, terus juga termasuk dalam 100 BBC Influential Inspiring Women di tahun 2019 dan juga banyak sekali jajaran achievement-nya. Langsung aja kita sambut Sweet Tania Puspa Lestari. Halo Tania. Aku tuh seneng banget dan amazed banget sama semua rekam jejak yang sudah kamu lakukan. Terima kasih. Terlebih untuk laut, itu Masya Allah banget sih. Jadi teman-teman ya, Tania ini adalah founder dari Diverse Clean Action, sebuah lembaga non-profit yang bergerak dalam bidang lingkungan khususnya laut. Betul. Itu bisa diceritain gak asal mula kenapa kamu bisa came up dengan idea membuat Diverse Clean Action? Idenya sebenarnya gradually ya, kayak berproses. Jadi nggak langsung tiba-tiba ayo bikin gitu. Nggak. Jadi aku memang hobi menyelam dan kebetulan dulu pernah dapat exposure untuk semi tinggal di Kepulauan Seribu di utaranya Jakarta. Jadi bapakku kan dulu kepala Taman Nasional nih dari tahun 2003 sampai 2007. Jadi pas aku kelas 3 SD. Nah dari situ kan setiap Sabtu Minggu tuh mendapatkan exposure kayak oh ternyata ada ya pekerjaan yang memang bekerja bukan di kantoran tapi di LSM gitu. Jadi itu salah satu inspirasi aku kayak oh ternyata bisa nih menyelesaikan masalah melalui NGO. Nah kemudian makin lama aku makin cinta sama laut, dari mulai suka ngeliat penyu gitu ya, terumbu karang cantik, terus akhirnya belajar menyelam dan menyadari oh kayaknya makin banyak yang bagus tapi juga makin banyak yang bermasalah. Nah dari situ akhirnya aku terinspirasi ngambil jurusan teknik lingkungan untuk kuliah. Ketika kuliah ini aku terekspos lagi terkait problem solving untuk masalah persampahan gitu. Dari situ ngelihat oh ternyata waste management itu sesuatu yang harus dibikin, dibangun gitu ya, dan itu bisa menyelesaikan masalah sampah yang kita temukan di laut. Nah dari situ aku menyadari wah banyak ya gapnya dari aku kecil dulu tempatku bermain nih di Pulau Seribu dengan apa yang sebenarnya seharusnya dilakukan gitu ya di kuliah. Nah akhirnya banyak nanya sama dosen, sempat relawan juga ke beberapa NGO, tapi akhirnya kayaknya memang ada nih sebuah gap yang bisa diisi oleh sebuah komunitas atau NGO. Jadi ini berangkat dari komunitas ya? Iya, jadi dari 2015 kita jadi komunitas dulu. Nah untuk para penyelam, yuk kita sama-sama willing to pay untuk kayak kita diving clean up gitu ya. Terus kita ambil data masalah sampah dan akhirnya berkembang dari bersih-bersih kan pasti nggak menyelesaikan masalah ya, besoknya ada lagi nih sampahnya. Harus dari hulunya gak sih? Bener. Nah dari situ akhirnya di 2017 ketika komunitas kita sudah berkembang, kita jadiin sebagai yayasan dan memiliki beberapa fokus program yang tujuannya sama-sama gimana caranya biar laut itu bersih gitu Kak. Wow, aku pernah diving ya, aku suka dan menikmati banget. Tapi aku suka gemes kalau aku nemu sampah sachet. Ya. Sampah yang kira-kira paling sering kamu temuin atau bikin kamu gemes sampai akhirnya kamu jadi teraktivasi gitu buat aku mau bikin komunitas yang membersihkan laut gitu ya. dari sampah itu apa sih? Atau mungkin ada sebuah kisah yang bikin kamu ini jadi tergerak? Iya sebenarnya karena aku tadi hobi menyelam terus punya privilege untuk berjalan-jalan gitu ya ke Papua, ke Bali, nggak cuma di Pulau Seribu maksudnya ya. Ternyata aku menyadari semua itu ada titik-titik di bawah laut maupun pantai yang banyak dengan sampah. Nah biasanya itu karena nggak ada fasilitas pengolahan sampah kan. Nah ketika kita lihat datanya gitu ya pas bersih-bersih, yang paling sering kita temukan secara jumlah nih kalau kita hitung 1, 2, 3 gitu ya, memang plastik sekali pakai Kak. Yang tadi Kakak bilang kayak Single use sachet, plastic ya. single use plastik, kresek, kemasan sampo sabun yang kecil-kecil gitu ya. Atau misalnya kayak sedotan, styrofoam itu kan juga masuk ke plastik sekali pakai. Aku jadi inget movement Nostro Movement itu salah satu penggagas sih kamu kan ya? Iya, jadi kita dari Diverse Clean Action ngelihat wah pas lagi bersih-bersih sedotan kok banyak banget ya. Padahal sebenarnya sedotan sangat nggak berguna panjang waktunya ya, benar. Bahkan kita bisa
langsung minum aja. Tenggorokannya diciptain bukan buat sedotan gitu Iya menurut aku. bener, tapi mungkin beberapa orang memang butuh bantuan sedotan misalnya. Jadi kita memberikan campaign bahwa oke, kita bisa mengurangi sedotan yang sifatnya sekali pakai. Tapi sebenarnya bisa juga pakai besi, pakai kayu gitu kan, yang memang sifatnya guna ulang. Nah, tapi kalau tadi ibaratnya ngomongin plastik sekali pakai, memang solusi utamanya dikurangi dari sumber. Kenapa? Karena sangat sulit Kak untuk didaur ulang. Jadi kalau kita biasanya sampah tuh diambil sama pemulung, sama bank sampah gitu ya, atau pelapak gitu. Nah, ini sekali pakai biasanya nggak diambil karena nggak bisa didaur ulang gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari segi berat gitu ya, sebenarnya sampah yang paling banyak kilogramnya kita hitung itu justru sampah tekstil Kak. Aduh, kena ya di hati. Gak apa-apa, aku udah tahu fakta itu. Makanya aku berusaha untuk ethical di bidang lain seperti mengurangi pemakaian plastik sekali pakai di kehidupanku lainnya. Selain kehidupanku sebagai seorang penjual dan desainer baju gitu. Dan pasti baju-bajunya kan juga didesain untuk long last ya gitu. Jadi kita sekarang misalnya mencoba untuk move on dari fast fashion gitu. Jadi kita beli baju yang memang bisa dipadu-padankan misalnya ya. Jadi nggak harus misalnya selalu ngikutin tren terkini misal gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk tekstil itu sendiri kenapa menarik? Karena memang di Indonesia sendiri mungkin ada yang bisa mendaur ulang tapi belum bisa menjadi tekstil baru gitu, atau misalnya jadi karpet gitu. Tapi balik lagi itu scale-nya belum sebesar itu. Iya, belum kompatibel sama sampah tekstil yang dihasilkan. Benar. Aku paham banget. Iya, jadi akhirnya pasti sering tuh kita temukan di sungai-sungai dan di laut. Aduh, ini cukup fakta yang menyedihkan sih. Tapi aku mau sedikit cerita ya. Aku cukup kepikiran dengan fakta ini. Jadi sebagai seseorang yang punya usaha kecil di bidang fashion, tapi bukan fast fashion juga, karena ini benar-benar aku desain satu-satu, aku gambar gitu. Dan memakai polyester itu salah satu solusi supaya umur pakaiannya itu lebih lama, lebih long last gitu. Dan aku punya pemikiran atau mungkin pembenaran, aku nggak tahu. Ibaratnya kayak, aku takut salah ngomong sih, tapi ibaratnya kalau umur pakaian itu lebih lama, jadinya kita tidak harus membeli yang baru gitu. Semacam kita memperlama gitu, umur barang yang kita produksi dan kita jual. Karena dari beberapa experience aku, kalau aku memakai barang yang lebih earth friendly gitu atau biodegradable, itu kalau dicuci biasa jadi semacam bluek, jadi aku nggak pengen pakai lagi, atau aku jadi pengen sumbangin. Dan di dalam pemikiranku itu membuat sampah tekstil tuh malah menjadi semakin numpuk. Mungkin ini pemikiran yang salah karena aku sebagai produsen mencari pembenaran. Tidak ada yang salah Kak, karena gini, kalau kita ngomongin tentang aktivitas lingkungan ya, ada banyak kepercayaan atau misalnya semangat gitu ya, bahwa kita nggak butuh satu orang untuk menjadi perfect melakukan sesuatu untuk lingkungan, tapi kita butuh berjuta-juta orang untuk melakukan imperfect things atau hal yang tidak sempurna untuk lingkungan. Tandanya semua orang mencoba seterbaik mungkin apa yang bisa mereka lakukan untuk lingkungan. Nah, kalau ngomongin tentang kayak umur pakai gitu ya, itu menarik juga karena misalnya sampah elektronik kita juga sering nemuin Kak di bawah laut atau di pantai, kayak TV tiba-tiba, kulkas gitu. Kalau aku milah sampah kan, aku kalau milah sampah aku cukup ngelihat timbunan sampah elektronik tuh banyak juga ya ternyata. Iya, dan mungkin di negara-negara maju gitu ya, salah satunya kemarin kalau nggak salah di Prancis, mereka tuh bahkan sempat menuntut sebuah perusahaan elektronik karena mereka tuh terbukti membuat sebuah perangkat elektronik yang gampang rusak agar orang tuh cepat beli terus atau mengganti produk elektroniknya. Nah, itu ada kebijakan ya? Jadi secara kebijakan memang tidak ada yang menyatakan bahwa nggak boleh kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kan itu akan mempengaruhi ke polusi lingkungan yang ada, sehingga itu tidak adil secara konsumen karena mereka jadi tidak bisa kayak zaman dulu. Kayak aku masih ada misalnya juicer yang dibeli dari zaman aku kecil, atau AC dari zaman aku kecil masih bagus. Masya Allah. Karena seharusnya seperti itu gitu. Bagus banget berarti ya orang tua kamu. Iya, tapi maksudnya bukan hanya maintenance, karena memang secara kapitalis gitu ya, perusahaan-perusahaan ini makin kesini udah makin nggak begitu memperhatikan umur pakai. Kayak tadi tekstil segala macam, justru kita memperhatikan umur pakai di desain itu lebih lama, itu lebih bagus. Jadi kalau pernah nonton kartun Wall-E gitu ya, ya itu kan kayak gimana caranya kita sebagai manusia nih harus saling mengingatkan gitu ya. Mungkin di Indonesia belum banyak gerakan-gerakan yang masuk ke sampah elektronik misalnya. Jadi
banyak sekali sebenarnya apa yang kita bisa lakukan untuk lingkungan laut dari diri sendiri. Perlu lebih banyak kolaborasi dan ini ya, turun tangan orang untuk make real action buat hal-hal lingkungan. Bener. Dan berbagai aksi, nggak cuma plastik tadi, ternyata juga ada dari tekstil dari kakak, ada juga dari elektronik dan lain-lain. Berarti ya kawan baik, Diverse Clean Action tuh nggak bisa bekerja sendiri untuk lingkungan. Butuh kalian semua juga ikut kerja barengan untuk urusan lingkungan ini. Ngomong-ngomong soal DCA, Diverse Clean Action, aksinya udah melakukan di mana aja? Oke, jadi mungkin secara general bagi teman-teman yang mungkin belum aware gitu ya, Diverse Clean Action itu kan sebuah komunitas dan yayasan yang punya 4 fokus program. Berangkatnya dari komunitas, kumpulan orang yang peduli. Benar. Berarti community based development gitu, movement gitu ya? Iya, jadi kita ada yang memang sistemnya pertama citizen research. Jadi citizen science, gimana caranya relawan-relawan kita ajak sampling mikroplastik, makroplastik, atau misalnya survei ke masyarakat, atau kita ngelihat fasilitas apa yang kurang kayak gitu-gitu. Itu citizen science, biar nggak cuma scientist doang nih yang ngerti kan sebenarnya masalahnya seperti apa. Yang kedua adalah kita punya program community development, di mana kita mendampingi sebuah daerah tuh misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan bertahun-tahun, biar memastikan mereka tuh minim sekali polusi terhadap laut gitu. Terus yang ketiga, kita punya kerjasama sama perusahaan untuk melakukan program-program kampanye CSR, atau misalnya memberikan masukan dan kolaborasi terkait bagaimana sampah mereka bisa masuk ke bisnis model mereka biar jadi produk baru lagi gitu kan. Misalnya holistik ya, banyak banget yang DCA kerjain. Iya, dan itu mungkin didukung yang terakhir adalah pelatihan dan workshop gitu. Jadi kita tiap beberapa tahun sekali ngadain pelatihan gratis, karena kita sadar nih bukan cuma anak muda. Kita kan biasanya di Jabodetabek gitu ya. Tapi teman-teman kita yang di pulau-pulau kecil, teman-teman diver kita yang di pesisir mungkin mau berbuat sesuatu tapi nggak punya modal, nggak punya networknya. Akhirnya kita beberapa tahun sekali ngadain pelatihan gratis buat mereka. Terus setelah mereka dikasih pelatihan, mereka dapat dana hibah kecil gitu ya, buat mereka bisa start their own movements gitu. Karena kita pengennya bukan kayak DCA cabang cabang Bali gitu. Enggak, tapi mereka bersinergi ya. Punya komunitas sendiri, mereka bisa sustain in their own. Dan gitu. mereka bisa berjejaring dengan orang-orang yang frekuensi dan kepeduliannya sama kayak mereka. Iya, benar. Aku ngelihat, tapi mungkin aku yang nggak update ya. Kalau aku lagi ke pulau-pulau kecil, mereka itu, atau mungkin kebetulan pulau yang aku samperin nggak punya tempat atau belum punya tempat untuk mengolah sampah seperti di pulau-pulau besar. Mungkin itu menjadi salah satu problem yang terjadi sehingga sampah itu menumpuk, sehingga sampah itu jadi masuk ke laut. Iya, benar. Kira-kira pemikiran kamu tentang ini, atau mungkin sudah ada atau sedang dijalankan mungkin semacam solusinya program apa untuk nih gitu ya? bisa jadi solusi untuk hal ini? Iya, sebenarnya ngomongin tentang polusi laut nih luas banget Kak. Dalam artian solusi yang dibutuhkan juga harus inovatif. Kenapa? Karena memang tidak bisa disamakan sama yang di darat. Contoh hal yang paling simpel, kalau di darat misal kita sudah ada sistem RT RW yang memang mengatur iuran sampah misal. Nah, ketika mereka tidak bayar, bisa saja akhirnya ada sanksi sosial, sampahnya tidak diangkut misal. Nah, sehingga dia jadi kebauan di depan rumahnya, akhirnya jadi sanksi sendiri dan akhirnya mau bayar dan lain-lain, dan bisa memilah sampah dan lain-lain. Tapi kalau di teman-teman di pulau kecil, ketika misalnya mereka sudah ekonominya menengah ke bawah, dipaksa bayar iuran, ya mereka mikirnya ya daripada saya bayar mendingan saya buang ke laut dong gitu misalnya. Jadi ada beberapa kondisi sosial dan sosiologisnya mereka yang memang harus diperhatikan. Itu satu. Jadi secara kebijakan juga mungkin harus disesuaikan. Selanjutnya terkait fasilitas. Nah, ketika kita ngomongin di darat misalnya ada gerobak untuk ngambil sampah. Nah, di pulau itu kan ya segitu aja ya, jalannya kecil-kecil gitu. Jadi misalnya membutuhkan motor spesifik untuk mengambil sampahnya dari jalan-jalan dari rumah-rumah kecil itu, atau gitu ojek laut untuk mindahin ke pulau besar. Nah, kapalnya juga gitu, karena misalnya sudah dikumpulkan, sudah dipilah, lalu sampah daur ulangnya harus diprosesnya misalnya di Surabaya gitu. Jadi harus ditransfer dari Papua ke Surabaya gitu. Jadi dari situ berarti ada kebutuhan inovasi secara pendanaan masalah transportasinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya sangat kompleks gitu ya. Jadi yang awalnya kita mau have fun aja nih, bersih-bersih laut gitu, tapi ternyata harus mikirin kebijakan, harus mikirin karena kalau nggak ekonomi. Kalian akan terus bekerja sebagai bersih-bersih laut kalau dari segi stakeholders itu nggak disenggol. Benar ya. Jadi salah satu yang kita lihat yang
ternyata dibutuhkan adalah forum multi stakeholder Kak. Jadi contoh Wow. kita di Jakarta bareng sama Pemprov DKI bikin yang namanya forum kolaborasi sosial berskala besar, di mana semua organisasi yang punya program masalah persampahan itu bisa kumpul 3 bulan sekali. Kita discuss sebenarnya apa sih saran kita untuk pemerintah dan apa yang kita bisa bantu untuk pemerintah. Dan kebetulan DCA ditunjuk jadi sekretaris forum. Jadi sekarang kita ada beberapa puluh NGO dan corporate yang punya program nih, sama-sama punya goal bareng nih, biar nggak kerja sendiri-sendiri kan ya Kak, dan bisa tersuarakan terkait apa yang ada di Pulau Seribu. Harus Karena disinergikan. beda sama yang di darat, betul gitu. Jadi dengan ada forum itu ternyata makin banyak orang yang tahu dan akhirnya aware, oh bisa bantu di bagian mana nih gitu. Nah kayaknya sih forum-forum seperti ini harus bisa disupport di semua daerah kalau bisa. Ya. Akan menjadi lebih baik kalau misalnya hal ini nih bisa diduplikasi di daerah-daerah lain. Kita ada Bener. total berapa puluh ribu Kita ada pulau ya? mungkin 17.000 pulau-pulau ya yang 17.000 terdata. pulau di Iya, Indonesia. di Indonesia. PR-nya masih banyak banget Masih berarti ya. banyak. Iya, dan kasihannya mungkin pemerintah daerah nih anggaran terkait persampahan nih biar memastikan tidak ada polusi ke laut juga mungkin kecil banget dibandingkan ya. prioritas masalah yang lain. Persennya kecil ya. Iya, mungkin ya yang paling gede mungkin 2%, 3% atau bahkan daerah-daerah yang jauh gitu ya dari kota mungkin 0,5% gitu. Jadi itu sangat-sangat rendah dan Padahal nggak cukup. masalah sampah ini serius banget. Benar. Aku pernah ingat ada tragedi di apa? Louis TPA Gajah, Louis Gajah itu karena gas metana, karena banyak Jadi dari longsor. ini ya. Sedih banget sih. Itu dari food waste yang jadi ada gasnya karena bercampur dengan sampah biasa mungkin. Ya. Berarti solusi dari hulunya nih yang bisa dilakukan dari rumah ke rumah adalah memilah sampah, bener gak sih? Iya, kita bisa mulai ngurangin dulu yang paling mudah. Reduce ya, bener, reduce. Jadi kita ngurangin. bisa Benar-benar bahkan sebenarnya sebelum reduce yang lebih mencegah fancy nih kayak ya Mencegah, kita rethink. Kayak pikir dulu apa nih yang bisa kita Sebelum kurangin membeli ya. Sebelum membeli. Terus kita mulai reviews, menolak nih kayak kalau misalnya tadi pakai sedotan, kita bisa pas order, Pak jangan pakai sedotan ya. Atau kalau kita order online delivery nih, walaupun susah ya kadang tulis aja di situ Pak minim plastik sekali Aku pakai gitu. selalu nulis itu. Ya kan? Tapi datang dengan banyak plastik yang aku nggak mau karena mereka berpikir ini adalah service lebih yang bisa Ya. diberikan ke customer dan Ya. ini murah Mbak. Ini kan maksudnya mereka ingin memberikan pelayanan yang lebih baik tapi nggak gitu. Iya, gitu. secara paralel ya nggak apa-apa. Ketika demand-nya itu semakin umum gitu ya, ketika warung semakin sering mendapatkan order seperti itu, dia akan menyadari bahwa oh ini sebenarnya memang demand dari masyarakat, misalnya dari konsumen. Nah tapi tetap saja secara kebijakan harus diimbangi. Dalam arti gimana? Dari DCA sendiri bantu menjadi tenaga ahli pemerintah di Provinsi DKI, kita bikinin panduan untuk teman-teman Horeca, hotel, restoran, dan kafe, biar mereka tahu sebenarnya apa sih yang seharusnya mereka lakukan untuk mengurangi plastik sekali pakai. Nah jadi si yang punya bisnis juga tahu dong sebenarnya oh apa sih yang benar dan tidak misalnya, atau apa sih yang lebih baik dan tidak. Nah tadi kita masuk ke dari reduce, refuse, ke rethink, refuse, terus kita masuk ke reduce. Nah ternyata nggak cuma misalnya kita bawa tumbler atau tempat makan kemana-mana ketika jajan Kak, tapi juga bisa saja kita belanja sistemnya curah. Ya, Jadi bulk bulk store. Nah, kalau di kota nih di mall-mall ngomongnya bulk store, tapi sebenarnya kalau misalnya secara Toko curah. konvensional toko curah di pasar. Kita bisa bawa sendiri gitu ya kan. Misal mau beli daging atau apa, kita buat tempat makan, kita taruh bisa langsung ditaruh di situ. Atau kalau misal beli sabun, shampoo, sekarang sudah banyak toko-toko curah yang enggak harus mahal ternyata. Tapi sebenarnya ya mungkin tergantung produk ya mau apa ya. Tapi kalau misalnya produknya sebenarnya tidak terlalu spesifik, sudah banyak produsen-produsen UMKM yang jualannya sistemnya jirigen. Nah itu yang kita lakukan ketika kita mendampingi teman-teman di Pulau Seribu. Jadi sekarang mereka sudah punya opsi lain untuk beli produk secara curah dengan Pulau lebih murah Seribu udah ada? bahkan iya Wow. gitu. Nah, Cukup berubah ya contohnya. Pulau Seribu dari yang dulu aku. terus dong karena Sering kita harus kesana. terus berkembang ya Oh, Masya untuk Allah. mengikuti tantangan. Kalau di kota-kota besar atau Jakarta ya, aku ngelihat bulk store itu jadi lifestyle tapi mahal. Iya itu Jadi dia. beberapa bulk store tuh tutup karena quite pricey gitu buat Benar-benar. orang, kayak lebih baik jadinya berpikir beli yang kemasan lagi. Benar-benar. Padahal di pasar itu juga semacam bulk store tapi versi lebih merakyat ya. Iya. Tapi ya Tenia, aku suka belanja ke pasar karena dengan belanja ke pasar aku bisa bawa tas aku sendiri, terus aku beli kunyit, jahe segala macem asal cemplung-cemplung aja. Tapi beberapa penjual yang aku tidak ngecek kembali atau nggak sempet ngecek kembali suka plastik-plastikin masih. Dan kalau aku minta itu tidak diplastikin,
mereka tuh semacam make fun, oh ini kakak yang anti plastik banget, jangan gitu. Kayak buat beberapa orang tuh gaya hidup seperti itu tuh masih terlihat Awam ya. iya rada belum banyak aja, belum Iya, familiar makanya gitu. mungkin banyak dibutuhkan gerakan-gerakan NGO kayak kita untuk mengedukasi tadi, nge-bridge the gap, Yap. alias mencoba untuk menambal space yang ada gitu ya, Mm-mm. terkait pemahaman dari masyarakat yang mungkin sangat jauh dari melihat laut yang penuh dengan sampah gitu ya, mungkin dengan orang-orang yang memang harus berubah dari sehari-hari kita gitu. Jadi salah satu gerakan yang teman-teman bisa ikut Mm-mm. kan sebenarnya ada namanya pawai bebas plastik. Jadi kita udah tahun keempat kalau nggak salah, di mana semua komunitas yang peduli dengan masalah sampah plastik sekali pakai, kita turun ke jalan nih di Jakarta dan bahkan di kota-kota lain juga. Tahun lalu ada di Palu. Kita sama-sama menyuarakan bahwa konsumen tuh mau loh opsi alternatif lain gitu. Jadi tolong dong produsen, retail, termasuk semua yang punya toko gitu ya, berikan alternatif kepada kami yang mau kemasan yang lebih ramah lingkungan. Iya. Nah, jadi untuk menyuarakan itu akhirnya orang yang tadinya di CFD nggak tahu masalah sampah, mereka jadi oh ternyata ada ya orang seperti ini, dan mereka akhirnya mau berubah gitu. Nah itu tahun ini juga nanti ada di bulan Juli, karena bulan Juli itu Plastic Free July Month gitu. Nice. Di kota mana aja yang udah aplikasiin hal ini? Kalau pawai bebas plastik sendiri sebenarnya se-Indonesia, jadi kita udah ada lebih dari 100 kolaborator. Inisiatornya juga NGO besar dari mulai relawan, teman-teman organisasi lingkungan juga gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita targetkan teman-teman di daerah bisa bikin kegiatannya masing-masing. Jadi kemarin contoh di Palu juga bikin pawainya sendiri gitu. Tapi juga di luar Palu mereka ada bikin kegiatan edukasi, beach clean up, pokoknya dengan topik dan juga target masalah pawai bebas plastik. Dan outcome ujungnya adalah kita ngajak pemda-pemda di daerah lain, tidak hanya di Jakarta tadi, untuk menerapkan policy atau kebijakan terkait pembatasan kantong kresek. Nah sekarang kita udah lebih dari 50 kota kabupaten yang menerapkan kebijakan bahwa di setidaknya mal-mal besar tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai untuk kantungnya. Jadi Kak Cika kalau lagi belanja mungkin udah gak dikasih kantung lagi kan? Iya, aku juga emang selalu bawa sih. Ya, jadi Styrofoam kebijakan gimana? ini. Nah, styrofoam yang membatasi mungkin baru Bali ya secara kebijakan. Jadi bahkan di Nice Bali ya, itu Bali. sudah ada larangan tidak menggunakan styrofoam, sedotan dan juga kantong kresek. Nah, tapi mungkin ini akan lebih menjadi tricky untuk daerah-daerah yang banyak warung di pinggir jalan. Karena balik lagi ngomongin tentang lingkungan, pasti kalau masyarakat awam ngelihatnya mana yang murah nih gitu kan. Nah, menurut mereka pasti murahnya adalah lebih murah pasti dari styrofoam. segi ekonomi sebelum memutuskan membeli sesuatu ya. Betul, jadi sebenarnya PR-nya paralel sih, dimana kita mengedukasi sebenarnya lebih murah kalau kamu nggak ngasih kemasan sama sekali, mereka suruh bawa sendiri misal, atau memang masuk ke yang mungkin kesannya sekali pakai tapi sebenarnya bisa diguna ulang kayak kemasan tin wall plastik Kak, yang agak keras itu bisa di microwave, bisa di macam-macam walaupun tetap plastik, atau bahkan lebih murah pakai daun pepaya atau daun apa gitu ya, daun pisang gitu. Nah di sisi lain secara kebijakan nih NGO kayak kami dari Diversity in Action terus melakukan upaya advokasi bahwa kementerian-kementerian terkait nih, baik itu industri, perdagangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup sendiri yang memberikan akses terhadap inovasi kemasan yang lebih murah nantinya gitu. Jadi mereka tidak lagi akan memilih lingkungan menunggu ekonominya mapan dulu gitu. Karena itu harus bantuan dari kebijakan dan inovasi bisnisnya ya. Berarti gitu. mas stakeholdersnya mesti diintegrasikan. Benar. Dicolek dan diintegrasikan. Iya. Tadi kan kamu mention tentang daun pisang ya. Kemarin dompet duafa bagi-bagi daging kurbannya pakai daun pisang. Keren ya. Jadi lebih eco-friendly, biodegradable, dan semoga hal itu bisa diduplikasi ya buat teman-teman lain yang besok nih ingin membagikan daging kurban bisa dengan wadah daun pisang. Dan hal-hal seperti ini yang kita butuhkan ya. Kenapa? Karena orang yang tadinya nggak ngerti lingkungan pas dapat daging kurban pakai pisang pasti bertanya dong, kok tumben nggak pakai plastik? Akhirnya kan ada edukasi yang dilakukan yang tidak memaksa gitu. Jadi orang tuh nggak harus diedukasi lewat webinar dulu gitu ya atau segala macam. Tapi teman-teman yang nonton podcast ini kan pasti udah lebih peduli dan punya niat nih. Nah teman-teman bisa melakukan kegiatan di kesehariannya masing-masing. Jadi perubahan sederhana yang tadi kita kira nggak banyak dampaknya sebenarnya bisa menjadi edukasi bagi masyarakat yang lebih awam. Berarti ambil hal yang dari hal paling simpel yang bisa kita lakukan, coba tularkan. Ibaratnya kalau misalnya ini hal simpel tapi dilakukan oleh semakin banyak orang, ribuan orang, itu bisa menjadi hal yang cukup berdampak. Iya, daripada cuma
Kak Cika doang atau aku doang yang buat lingkungan gitu kan, tapi kan lebih baik semua orang di Indonesia tuh buat sesuatu untuk lingkungan. Ngomong-ngomong soal DCA, kalian pernah melakukan aksinya di titik mana aja? Pastinya banyak ya, Oke. seluruh Indonesia ya, yang berkesan banget, yang gitu. Kalau kita secara kegiatan sih sebenarnya punya relawan di 34 provinsi ya. Sekarang mungkin udah 37 ya, karena Papua kan udah berkembang. Tapi secara dampaknya gitu, kita memang ada beberapa daerah yang kita bina secara lebih panjang. Jadi misalnya kita kasih dana hibah untuk kerja 6 bulan gitu ya. Oke. Nah itu ada kurang lebih kayak lebih dari 10 titik gitu ya. Itu ada di Ambon, ada di Papua, baru mau masuk tahun ini. Itu lautnya Di cantik-cantik banget. Iya, terus di Bali, di Aceh, pokoknya semua Indonesia tuh Masya Allah ya, bagus banget gitu. Masya Allah. Lautnya dan harus diprotek gitu. Nah, kita masuk ke daerah-daerah itu dulu gitu, Kak. Wow, tadi tuh aku tertarik pas kamu cerita tentang berinteraksi dengan masyarakat, Ya. dan aku ngelihat ada sebuah usaha untuk melakukan semacam perubahan perilaku Ya. terhadap masyarakat supaya lebih aware terhadap isu sampah ini. Ya. Karena aku ngelihat mungkin ya di kota-kota besar udah mulai sangat terpapar nih isu sampah seperti ini karena kita dari akses sosial media dan lain Ya. sebagainya. Tapi di pulau-pulau kan, di beberapa pulau Memang di taman ya ada buah jatuh. buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Bapak kamu divers, kamu jadi Iya divers bener, ya? itu aku Masya itu. Allah. Iya. Jadi aku ngelihat bahwa perubahan perilaku tuh emang hal yang gak mudah, Ya. tapi emang harus ditularkan gitu awareness-nya. Karena yang ibaratnya gimana ya, aku mencoba menaruh dalam kata-kata di dalam pikiran aku ini. Jadi ibaratnya kayak mereka tuh yang hidup day by day gitu Ya, loh di ya. pesisir. Mereka yang menjalani hidup yang kadang mungkin harus bingung ini sampah harus diapain. Ya. Mereka bukannya gak peduli, tapi Ya. emang belum terpapar informasi apa sih yang paling baik yang mereka Ya. bisa lakukan. Dan mungkin sistemnya juga belum ada di pulau itu. Ya, Jadi dengan adanya banyak pelatihan dari DCA dan juga edukasi dan juga awareness yang ditularkan, itu bisa mulai menjadi solusi buat masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil tersebut. Iya, jadi salah satu produk yang bisa menjadi alat untuk duplikasi tadi Kak, kita menjadikan sebuah modul gitu ya. Modul ini juga udah naik sampai ke kementerian, di mana warga lokal itu bisa di-train sebagai local champions. Nah, local champions-nya itu apa? Ngomongin tentang masalah sampah, berarti orang-orang yang local champions ini harus bisa menjadi leader dalam artian public speaking-nya baik. Mereka juga tahu bagaimana memecahkan masalah, mereka tahu bagaimana bisa advokasi kebijakan setidaknya di lurah, RT, RW gitu ya. Dan mereka juga tahu bagaimana memanage program agar bisa mendapat dukungan dari pihak lain selain pemerintah, misal dari perusahaan atau NGO lain. Jadi kita pengalaman kita di beberapa daerah di Jakarta ini, kita ngajak ibu-ibu nih yang keren-keren banget di tiap RW, terus kita kasih pelatihan tadi public speaking segala macam. Nah, ketika mereka kembali ke tempatnya, mereka bisa menjadi leader yang baik untuk bank sampah dan RW-nya, dan mereka bisa menyuarakan apa sih sebenarnya yang kurang di RW-nya mereka. Nah, karena mereka udah punya kapabilitas itu, akhirnya masukan-masukan mereka tuh bisa masuk ke misalnya Musrenbang. Musrenbang itu adalah musyawarah pembangunan dari tiap daerah yang memang akan dimasukkan menjadi dasar ke APBD gitu kan ke depannya. Nice. Jadi mereka harus bisa menjadi berdaya di daerahnya sendiri. Nah, dengan itu ternyata pelatihan-pelatihannya termasuk mengajarkan mereka bagaimana edukasi rumah ke rumah. Kita sebutnya door to door education. Dengan kita ngajak juga mereka bikin format edukasi bareng yang pakai bahasa mereka sendiri. Nah, ternyata kita bisa lihat track recordnya dampaknya bagus ternyata Kak. Sampah yang terdaur ulang itu meningkat, masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah juga meningkat, sehingga modul ini dianggap berhasil. Nah, modul ini nih tinggal di adjust lagi sama bahasa daerah masing-masing dan bisa menjadi contoh bagi NGO atau teman-teman lain yang mau bikin program serupa gitu. Wow, ngomong-ngomong soal menularkan awareness dan kebaikan, aku bawain sesuatu buat kamu. Bentar ya. Oke. Sama Arsya. Aku dalam mempersiapkan ini berusaha ethical loh. Aku nggak pakai kantong plastik. Nice. Ini aku bikin sendiri buat kamu. Ini aku nyari bumi yang biru biar kayak laut-laut gitu. Nice. Kita aku gambar. Ini Terus aku buka ya. di belakangnya ini kayak kamu banget. Karena kamu
terus menularkan awareness kepada orang-orang. Kebaikan itu menular. Oh, thank you. Tapi aku percaya ya, Hah? awareness dan kebaikan ini tuh hal yang bisa ditularkan. Iya. Apalagi kalau misalnya kita passionate terhadap hal tersebut gitu. Iya, Dan sepakat. ini berbeda ya tentang orang yang kalau emang udah nggak peduli sih nggak peduli aja. Kayaknya untuk bisa mengubah orang yang tidak peduli itu butuhnya policy. Betul kebijakan. Iya, kebijakan. Tapi untuk bisa mengubah atau mengajak orang-orang yang peduli untuk bisa bergerak bersama, itu emang hal yang possible untuk kita lakukan ya. Iya. Selama kita tetap semangat dan passionate mengerjakan hal yang kita kerjakan, karena itu pastinya ada banyak tantangan. Iya nggak sih? Tapi ini aku pakai dulu ya. Boleh. Ih, kalau kamu pakai aku seneng banget. Aku masih berusaha untuk ethical, tapi semoga kamu berkenan untuk menerima. It's great, thank you. Jadi aku desain ini waktu itu salah satu terinspirasi dari teman-teman di MC Dompet Duafa juga. Karena ini ada banyak kantong. Jadi kalau ke tempat-tempat bencana tuh kalau kamu bisa gampang masukin barang. Masukin handphone, bahkan iPad mini. Wow, pulpen. muat ya. Jadi emang aku ngedesain ini berdasarkan kebutuhan pribadi. Kalau ke lapangan semoga bisa bermanfaat buat kamu. Pasti. Nah, ngomong-ngomong soal tantangan yang pastinya dihadapin oleh orang-orang yang ingin membuat perubahan baik ya, semacam change maker. Tantangan apa sih yang kamu hadapin selama kamu menjalani DCA ini? Wah, pastinya banyak ya. Tantangan Kak Ciki susah juga ya. Aku tahu, aku paham pastinya banyak. Apalagi ini berangkat dari komunitas ya. Iya. Wah, maksudnya, banyak banget sih pastinya. Iya, jadi kalau misalnya ngomongin challenges pasti banyak ya. Tapi kan challenges itu juga sebenarnya kalau udah dilalui kita bisa ketawa-ketawa aja gitu. Susahnya saat itu doang gitu. Tapi sebenarnya kalau udah dilewati ternyata bisa nih. Tapi kalau tentunya ngomongin challenge secara garis besar, mungkin misalnya pendanaan tentunya. Karena ngomongin pemerintah aja pendanaan yang kurang, apalagi di pihak swasta atau pihak NGO. Berarti kan harus mencari dan membuat agar pendanaan NGO seperti ini tuh bisa berkelanjutan, bisa memberdayakan yang lain dengan lebih baik gitu ya. Dengan sistem-sistem pendanaan yang mungkin berbeda gitu atau harus diinovasikan gitu. Jadi itu yang pertama, kesempatan untuk pendanaan. Karena aku yakin pasti teman-teman di sini banyak yang reach out ke kita kayak, "Kak, kami mau dong bikin program tapi start untuk fundraisingnya gimana?" Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya memang susah tapi bisa gitu karena kesempatannya banyak. Apalagi ngomongin anak muda gitu. Jadi dunia global sekarang sangat-sangat ingin mendukung kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh anak muda atau misalnya reach generasi muda. Karena ngomongin perubahan tentunya generasi muda anak muda tuh masih semangat ya. Paling semangat, energinya banyak, bisa ngedobrak berbagai pintu yang kalau mungkin orang udah senior kayak ya udahlah terima aja kan kita nggak kayak gitu ya kayak nggak bisa. Kita gitu. masih idealis wah. Gitu. Iya, nah jadi itu sesuatu challenge yang bisa juga jadi opportunity sebenarnya. Hal lainnya adalah tentunya kamu positif banget ya, challenge yang bisa menjadi opportunity. Padahal ngejalaninnya aku yakin nggak semudah itu. Apalagi berhubungan dengan usaha untuk melakukan perubahan perilaku. Wah, behavior change itu long run sih, karena mungkin salah satu inspirasi atau semangat yang aku punya ngomongin tentang perubahan perilaku itu salah satunya aku ikut Obama Leaders Program gitu ya. Terus si Michelle Obama, istrinya Barack Obama, bilang bahwa kalau ngomongin tentang perubahan nih kita tuh kayak passing the baton. Jadi kita kayak main estafet. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih sama generasi sebelum-sebelum kita gitu. Kayak misalnya aku tadi berterima kasih sama bapakku yang udah mengajarkan aku untuk masalah lingkungan gitu. Tapi juga aku berterima kasih sama mungkin aktivis atau figur lingkungan lain kayak Emil Salim dan lain-lain. Karena tanpa mereka nih isu lingkungan nggak ada nih di Indonesia gitu. Pasti tidak menjadi prioritas gitu. Tapi juga kita melakukan sesuatu mungkin tidak bisa selesai di generasinya kita sekarang, tapi kita mempermudah generasi selanjutnya. Jadi adik-adik kita nanti atau anak-anak kita, cucu kita itu kegiatan masalah lingkungan pasti akan lebih mudah karena kita sudah berbuat sesuatu. Jadi semangat estafet itu yang membuat oke deh kalau masalah ada kita nggak bisa nyelesain saat ini, mungkin itu diselesaikannya tahun depan atau 2 tahun lagi. Tapi setidaknya kita udah penerus kamu ya. Iya gitu. Paham. Jadi dengan semangat itu sih challenges rasanya oke deh. Kalau emang nggak bisa, berarti apa yang bisa kita lakukan setidaknya challenge-nya lebih mudah diselesaikan di tahun-tahun selanjutnya. Berarti emang gak ada yang instan ya. Bener. Perubahan perilaku itu seperti estafet. Aku senang mempelajari hal baru hari ini.
Wow, aku penasaran nih. Kamu kan sering diving ya, diving dan ngambil sampah itu repot loh. Apa karena aku nggak jago ya? Diving yang ngambil sampah aja, mohon maaf nih, buat aku yang amatir, berat Tenia. Itu itu bawaannya tuh apa ya, tabung dan pemberatnya tuh Iya. udah cukup repot. Itu ada tips and triknya nggak sih? Iya pastinya kalau penyelam itu kan memiliki skill tertentu ya. Iya Jadi pastinya. memang kita biasanya sudah punya license. Jadi Hmm. kayak menyetir aja gitu. Kita Ya. punya surat izin menyelam. Nah surat izin menyelam ini juga ada kategorinya. Hmm. Ada yang memang open water yang baru gitu ya. Ada juga yang advance, terus rescue dan lain-lain, dive master dan lain-lain. Nah tentunya ketika kita turun ke bawah laut kita menyesuaikan apakah laut itu berat. Dalam artian laut berat tuh misalnya arus laut segala macam itu kenceng. Wih, kalau kena arus ngeri Nah, banget. makanya kita nggak bawa diver-diver pemula misalnya. Jadi kita sudah melakukan resiko categorizing dari awal. Nah, pun ketika kita turun, kita tentunya punya tas-tas khusus yang memang kalau misalnya tas nggak ada bolong-bolongnya ya Kak, masukin barang kan kena air berat ya. Jadi Iya. kan makin susah nanti. Hmm. Nah, itu Berarti kita seperti fishing nets. betul, jadi tas-tas jaring-jaring yang memang kita bisa masukin sampah, sampahnya nggak keluar tapi airnya bisa keluar. Jadi lebih mudah bagi kita. Termasuk memilih sampah apa yang mau dibawa ke atas, itu juga sebenarnya spesifik. Jadi sampah-sampah yang mungkin sudah terbalut karang gitu ya, atau ketika kita tarik nanti malah justru terumbu karangnya rusak, nggak akan kita ambil. Makanya biasanya kita turun ke bawah tuh bawa pisau atau gunting. Jadi untuk memastikan kita tidak merusak apa yang sudah ada. Karena kalau ngomongin terumbu karang nih teman-teman, setahun aja tuh mungkin 1 senti kali ya. Jadi kita juga nggak mau merusak walaupun dia sudah menyatu sama sampah misalnya. Gitu. Jadi tujuan kita memang melakukan pengambilan sampah itu untuk data. Jadi kita tahu sebenarnya berapa banyak sih sampah yang ada di titik itu gitu ya. Wow. Yang kedua adalah kita mencegah adanya ekosistem atau terumbu karang yang mati karena tertutup sama sampah. Jadi kalau sampah nutupin karang nih 4 hari itu nggak dapat matahari, akhirnya karangnya mati. Karang adalah rumah ikan, nah ikannya juga nanti nggak bisa ada di sana. Akhirnya yang kena dampak nggak cuma penyelam yang nggak bisa ngeliat laut yang bagus, tapi juga misalnya nelayan. Jadi semakin jauh nyari ikan dan lain-lain gitu. Tapi kalau sampah-sampah berat yang sudah ditumbuhi terumbu karang nggak apa-apa. Nah, jadi tergantung nanti kita lihat lagi apakah memang sebenarnya Ini sedikit mengganggu aja atau enggak? mengganggu apa Oke, enggak. Kalau kita paham. ambil sebenarnya lebih banyak faedahnya apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya sampahnya berat atau gede kayak misalnya kasur gitu ya, itu juga nanti Kasur? ada cara-cara sendiri. Kita pakai pelampung gitu ya. Kita harus pasang dulu di bawah. Jadi mereka akan naik sendiri gitu. Oke. Aku pernah lihat video Pandawara yang membersihkan sungai ya. Yang via TikTok. Mereka sampah yang banyak ditemuin di sungai, salah satunya kasur. Ya. Itu apa mungkin dari sungai terus jadi ke Ya. laut gitu itu kasurnya Karena tuh? di laut itu sampah yang kita temukan 80%-nya secara penelitian itu dari darat. Jadi aktivitas-aktivitas di gunung, di daerah rumah-rumah yang dekat sungai, kalau mereka buang sampah Itu hilirnya akan itu ke laut. biasanya hilirnya akan ke laut. Dan belum banyak kota-kota di Indonesia yang punya filter di sungai. Mungkin kita sering dengar Ada sekarang sekat-sekat gitu kan ya, biasanya? bisa sekat-sekat kayak pelampung terus Oh, nanti itu nggak semuanya nah, ada? semua kota itu punya Belum gitu. semuanya. Jadi itu juga salah satu kendala yang membuat banyak sampah besar-besar kita temukan di dalam laut gitu. Wow. Oke, jarak berapa meter kalau ngomong soal clean up laut ya? Ya. Jarak berapa meter dari pesisir ke laut yang bisa Itu dibersihkan? tergantung sebenarnya. Tapi kalau kita fun diver doang, bukan diver yang bekerja untuk ngelas di bawah laut gitu ya. Sebenarnya fun diving itu paling 20 sampai 30 meter itu maksimal untuk kedalaman. Kedalaman. Nah, tapi kalau misalnya untuk titik di mana kita biasanya memprioritaskan yang dekat pemukiman, yang dekat muara sungai, tapi juga di daerah pulau-pulaunya sendiri itu di dekat pantai dan dermaganya kita lihat. Karena kita pengen lihat sebenarnya hubungan langsung antara aktivitas masyarakat dengan apa yang ada di bawah laut gitu. Karena kalau kita nggak prioritasin seperti itu, sebenarnya kan lautan dunia ini satu ya. Jadi bisa aja sampah-sampah kita temukan juga dari negara lain, Filipina, Thailand dan lain-lain. Jadi kita mencoba untuk menyelesaikan di rumah kita sendiri dulu deh gitu. Jadi kita beach cleanup ya atau underwater cleanup sangat beragam sih. Tapi lebih diprioritaskan yang bukan di tengah laut, tapi justru di dekat aktivitas manusia. Divers Clean Action ada gerakan turunannya enggak? Aku lihat ada salah satu sosis. Oh iya benar-benar. Thank you dan bisa dicerita tentang itu. Ya, sosis itu sebenarnya Save Our Ocean and Small Islands. Itu sebenarnya salah satu flagship program kita kerjasama sama berbagai organisasi untuk pengabdian masyarakat, di mana kita memang fokusnya ke pulau-pulau gitu. Jadi
di mana tadi kita punya program 3 tahun atau lebih mendampingi Kepulauan Seribu dari segi ekowisatanya, dari segi kebijakannya sampai ke fasilitas pengolahan sampah. Termasuk bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitarnya itu bisa memilah dari rumah, dari mulai punya ember, punya kantong, setelah mereka pilah bisa dibawa ke bank sampah, setelah dibawa ke bank sampah bisa ditransport ke daratan utama biar bisa didaur ulang. Dan ada keuntungan-keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan oleh warga maupun pengurus bank sampah tadi. Nah, sebenarnya itu program awal kita yang memang sifatnya long run gitu ya. Dan akhirnya kita naik kelas lah kasarannya dengan keberhasilan program sebelumnya. Kita punya program kerjasama dengan 2 negara lain yaitu Filipina dan Sri Lanka, didanai oleh Jerman namanya Finla, stands for Filipina Indonesia Sri Lanka gitu ya. Kita berbagi cerita. Jadi local champions di Indonesia yang kita dampingi ini yang nggak cuma di Pulau Seribu tapi juga ada di Jakarta bagian darat dekat-dekat sungai. Kita bawa mereka untuk bertukar cerita dan bertukar best practice dengan teman-teman di Filipina dan Sri Lanka. Karena sebenarnya masalah kita tuh nggak unik Kak. Maksudnya semua orang menghadapi masalah sama nih. Negara-negara lain juga menghadapi masalah yang sama. Tapi solusinya bisa saja berbeda-beda dan kita bisa saling melengkapi kan. Nah itu turunan dari program-program yang kita lakukan secara pengabdian masyarakat. Kawan baik, ngomong-ngomong soal alam, jangan tunggu bencana untuk kalian berdonasi. Jadi buat kalian yang pengen berdonasi, langsung aja scan QR code yang ada di layar ini. Langsung aja ya, di scan. Nah, terus aku penasaran nih, experience apa yang pernah kamu lihat di laut yang benar-benar bikin kamu tergerak ngurusin soal sampah ini? Kalau misalnya aku kan paling cuma ngelihat sampah sachet banyak pas aku lagi diving. Tapi ada beberapa video yang aku lihat di sosial media seperti kuda laut tersendak sedotan, terus penyu ada yang terperangkap di botol dan lain sebagainya. Kamu pernah nemuin hal seperti ini langsung? Iya, jadi beberapa kali kita misalnya menyelamatkan ikan yang kena fishing gears, alat ikan yang ditinggalkan gitu. Kita biasa sebutnya ghost fishing nets gitu. Jadi karena mereka tuh masih menjadi alat tangkap walaupun udah nggak dipakai. Jadi kayak hantu yang pakai gitu. Karena mereka ketika ditinggalin di laut, dia nutupin akhirnya ada ikan terjerat, ada penyu dan ada segala macam. Nah, kalau aku sendiri personally beberapa kali nemuin ikan yang harus pakai pisau diselamatkan gitu ya. Karena dia terjerembab dengan si alat ikan tangkap maupun plastik sekali pakai. Tapi di luar itu yang paling aku kesel gitu ya waktu itu momennya ketika ada di Maratua di daerah Kalimantan Timur. Di situ tuh tempat divingnya cukup dalam ya sekitar 30-an meter dan itu adalah arus channel, bahasanya channel karena dia pertemuan beberapa arus di Berau, di Kabupaten Berau, di mana memang diver tuh kesana tuh udah kayak harus persiapan mental dan harus yang advance ya karena kita pala di bawah, kaki di atas gitu kan, karena saking arusnya kencang. Tapi memang diver itu mencari tempat-tempat seperti itu karena ikan-ikan besar di sana, ada pari, manta, cantik banget. Aku lihat temanku foto, aduh banyak hal-hal yang kalau di atas tuh nggak dapet gitu. Ya. Nah, kita tuh udah susah-susah ke sana, arusnya kencang banget. Di situ masih banyak sampah nyangkut Kak. Kesel banget kan, kayak udah di antara mati sama hidup. Sampai nyampe ke sana. Iya, karena ada arus kan. Nah, tapi dia udah kena arus harusnya kan ke flush ya secara logika, maksudnya tidak nyangkut di situ karena arusnya kenceng. Tapi itu masih nyangkut gitu dan itu dalam ya. Jadi pada saat itu aku kesel kayak lagi maunya lihat yang bagus-bagus kan kita nyantolin badan kita ke daratan ya biar nggak kebawa arus dan ke samudra. Jadi pada saat itu aku malah fokus bersihin sampah gitu karena aku dalam hatiku kesel banget kayak ya Allah nih orang manusia. Kamu lagi bawa nets? Aku selalu bawa nets gitu. Cuma aku sampai kayak ayo gitu, ini kita harus pergi gitu karena ya secara keselamatan segala macam. Jadi pada saat itu aku benar-benar kayak aduh ini benar-benar DCA memang harus lebih berprogres nih gitu karena jangan sampai berbagai tempat yang cantik akan seperti itu ke depannya. DCA itu keren banget. Aku kagum banget Masya Allah. Karena kalian tuh bukan hanya melakukan hal yang seremonial ya, tapi impactnya itu loh diukur dengan bikin sesuatu yang lebih holistik, menyeluruh, stakeholder dicolekin, diajak kolaborasi. Jujur selama aku berkenaan dengan banyak community, belum banyak community yang pemikirannya bergerak secara holistik seperti itu. Dan mungkin semoga DCA bisa
menularkan hal ini ke community Amin. lain. Amin insyaallah. Karena semangat kita sih semuanya kolaborasi sih. Iya. Kita selalu ngajak for the sake of the oceans. Jadi visi kita adalah for the sake of the demi ocean. laut lah bahasa Indonesianya. Demi laut tuh kita harus berkolaborasi dan ada ramalan atau penelitian yang menyebutkan di tahun 2050 nih akan lebih banyak sampah dibanding ikan. Nah, jangan sampai lah ya Sedih. gitu. Iya. Serius? Iya, kalau kita tidak merubah kebiasaan kita dari mulai produksi sampai ke pengolahan sampah yang lebih baik sedunia ya. Sebagai orang yang berharap bisa bernafas di dalam lautan, aku mendengar fakta itu kok sedih ya? Iya, sedih banget. Dan kalau lautan Wow. rusak, Kak, lautan itu kan penyerap karbon terbesar, Kak. Jadi nanti kita bisa saja perubahan iklim lebih cepat. Jadinya nanti kalau teman-teman sekarang cuaca makin ekstrim Dampaknya bencana kemana-mana ya? itu kemana-mana banget. Jadi kalau lautan kita kotor, rusak, wah udah end game lah bagi manusia gitu. Jadi benar-benar kepedulian terhadap lingkungan, Ya. laut itu harus Walaupun semakin kesannya jauh ditularkan. gitu ya, nggak semua orang tinggal di dekat laut, tapi sebenarnya laut itu harus yang paling dijaga karena dia bahkan menyerap karbon lebih besar daripada hutan terestrial atau di daratan, Kak. Dan kita bisa memulainya dari Diri hulu sendiri, ya, benar. dengan cara mengurangi penghasilan sampah kita setiap hari. Kamu kan sering ikut conference di luar ya. Aku ngelihat Lumayan. itu Masya Allah keren. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari best practice di sana? Yang kira-kira Salah satunya. sudah mulai diaplikasikan di CA di sini mungkin? Aku rasa kita mulai masuk ke local wisdom sih, karena aku ngelihat di negara-negara Pasifik gitu ya, Kak. Mereka kan memang guyup lah sistemnya ya. Ya, Sebenarnya kita guyup juga banget guyup, Indonesia. kan. Namun mereka bedanya adalah budaya mendokumentasikan leluhur. Jadi mereka itu sangat paham kenapa laut itu sakral, kenapa misalnya dulu nenek Mereka moyangnya tuh siapa? masyarakat di Pasifik, negara-negara Pasifik, Pasifik, ya. oke. Jadi kan tadi pertanyaannya conference. Nah, salah satu conference yang aku ikuti itu di daerah Palau ya, di utaranya Filipina dan Indonesia. Pokoknya kecil banget, penduduknya lebih kecil daripada Depok gitu. Satu negara di mana tapi mereka tuh intergenerationalnya tuh sadar tentang pentingnya local wisdom. Jadi mereka tahu kalau kita mungkin gini ya, Kak, kayak Nyi Roro Kidul gitu. Mungkin kita nggak ngerti sebenarnya dampak kepercayaan itu terhadap lingkungan. Sebenarnya pasti ada gitu. Mungkin kita jadi lebih menghargai laut, jadi nggak bisa sembarangan sama laut misalnya. Itu kalau contoh di salah satu di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, di beberapa tadi negara Pasifik, mereka tuh bahkan orang-orang kecil tuh hormat sama laut gitu, karena memang mereka diajarkan turun-temurun melalui tarian, melalui lukisan, melalui cerita, melalui drama tentang bagaimana mereka harus peduli tentang laut. Nah, menurutku dan teman-teman di CA ini local wisdom nih di Indonesia sudah banyak. Salah satunya misalnya ada bagaimana adat Sasi, di mana mereka tuh menangkap ikan ketika musim-musim tertentu saja, sehingga musim-musim lainnya si ikan bisa repopulasi lagi. Nah, itu sebenarnya pemahaman lingkungan bukan menjadi dasar dari masyarakat di sana ya, tapi pemahaman turun-menurun tentang harus di musim ini karena kalau musim lain itu nggak boleh gitu. Nah, hal seperti itu harus dilestarikan dan dianggap keren justru ya sama masyarakat kita. Aku denger aja keren loh itu. Kalau misalnya bisa diaplikasikan. Kita harus cari Moananya Indonesia gitu ya. Kayaknya Tania cocok banget. Enggak sih, kayak Kamu cerita-ceritanya. vibe-nya udah Moana banget soalnya. Bener-bener. Wow. Soalnya aku ngelihat kalau conference kayak Greta Thunberg gitu, Nah, Greta Thunberg. dia marah-marah tapi para stakeholders itu ya tetap melakukan hal yang nggak ethical juga gitu buat lingkungan. Mungkin aku salah ya, karena aku kan hanya orang awam yang cuma ngebaca potongan-potongan berita gitu yang tersebar di dunia maya. Tapi jujur sebagai masyarakat awam, aku belum melihat ada aksi nyata dari conference yang benar-benar berdampak sama dunia. Nggak usah, ini dari kekhawatiran aku sendiri ya, bener, sebagai orang yang cukup ngikutin berita-berita lingkungan. Krisis iklim sama krisis laut ini sebenarnya udah lagi nggak butuh solusi di masa depan. Jadi kita butuh solusinya sekarang. Kalau nggak disolusiin sekarang, butuh waktu. Roadmap 10 tahun 20 tahun lagi udah telat gitu kasarannya kan. Jadi ketika ditanya apakah conference seperti itu berdampak apa enggak, ya untuk hal itu belum gitu, karena memang mereka masih sifatnya jangka panjang. Kita berkomitmen, tapi setelah berkomitmen apakah setelah itu diterapkan apa enggak. Contoh nyata misalnya negara-negara berkembang ini dijanjikan penganggaran dari negara-negara maju
untuk bisa membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim. Salah satunya misalnya Indonesia. Tapi sampai sekarang akhirnya pendanaan itu belum turun semua gitu kasarannya, dan belum match dengan kebutuhan kita di Indonesia. Makanya kemarin Pak Jokowi sempat nanya kan ke leader-leader negara maju kayak, kalian sudah menjanjikan ayo Indonesia sudah siap, kita sudah punya mangrove, kita sudah punya opsi blue carbon, masalah laut, tapi kita masih kekurangan pendanaan karena masih banyak dana-dana yang kita butuh untuk prioritas pembangunan yang lain. Nah, jadi kita juga harus melihat secara geopolitik juga ya Kak ya. Nah, padahal tadi balik lagi kita cuma mau menyelam, kita mau happy-happy aja gitu ya, tapi ternyata ngomongin lingkungan di conference seperti itu menjadi sebuah platform untuk kita mengingatkan lagi bahwa oke, kemarin lo udah komitmen, sekarang udah sejauh apa yang bisa kita lakukan. Untuk kita yang bukan pemerintah, kita bisa menyuarakan. Jadi apa yang kita dengar dari Greta Thunberg tadi itu bisa menjadi pengingat untuk mereka bisa semakin semangat. Nah gitu, kayak contoh kemarin Menko Marves bilang yang membuat saya semangat adalah cucunya. Serius? Iya, karena cucunya selalu mengingatkan bapak kebijakan itu, bukan bapak, berarti opung ya. Opung kebijakan itu tolong dibikin yang memang tidak mencederai generasi saya. Dari situ dia langsung kayak, oh iya benar, berarti kita harus ini, kita harus ini. Greta Thunberg banget sih. Iya, jadi hal-hal seperti itu justru sebenarnya walaupun kesannya nggak bermanfaat, tapi bermanfaat juga in another way gitu. Karena sebenarnya kita mewarisi dunia yang semakin tidak baik-baik aja ya buat di bawah kita. Nah itu harus diubah sekarang. My God. Ngomong-ngomong soal mewarisi, apa harapan kamu untuk laut Indonesia atau untuk mitigasi di laut Indonesia mungkin? Harapan utamaku tadi balik lagi karena ngelihat conference di luar negeri, masyarakatnya sepeduli itu sama laut. Harapanku orang-orang Indonesia peduli juga terkait laut, karena masih banyak orang Indonesia yang bahkan nggak pernah main ke laut karena takut hilang gitu di laut. Padahal sebenarnya kalau kita belajar atau setidaknya mencari tahu tuh, laut kita tuh cantik banget. Berbagai warga negara luar negeri tuh berbondong-bondong ke sini hanya untuk ngelihat laut gitu. Jadi sangat sayang kalau kita nggak mencintai laut itu sendiri. Nah kalau kita udah mulai masyarakat nih 100% tahu tentang laut, mereka pasti akan secara tidak sengaja melakukan aksi untuk laut. Nah, ketika udah ngomongin aksi tentang laut, tentunya harapan aku di semua kota di Indonesia nih punya tadi cerita-cerita local wisdom yang mengedepankan laut, dan juga aksi-aksi mitigasi biar nggak jadi ada bencana-bencana masalah sampah lagi di lautan di seluruh Indonesia. Dan salah satu caranya adalah semua anak muda punya program terkait laut kali ya. Program terkait laut ya. Gitu. Solusi yang masif yang kira-kira bisa diduplikasi selain melestarikan local wisdom kira-kira apa? Tentunya mengurangi sampah dari sumber dengan cara berarti lebih banyak kota kabupaten yang menerapkan kebijakan terkait pembatasan plastik sekali pakai. Karena sekarang kan belum 300 kota nih, belum semuanya lah ya. Seperti mengadakan toko curah yang simple ya. Benar, jadi kalau udah ada kebijakannya pasti kan lebih banyak inovasi dan bisnis yang ada. Nah teman-teman bisa juga buka toko curah di tempatnya masing-masing, karena toko curah itu bisa lebih hemat, lebih murah, dan juga mengurangi plastik sekali. Mindset seperti itu harus ditularkan ya. Benar, dan juga tentunya ngomongin mendaur ulang ya. Kita bisa milah, terus kita bisa ngasih sampahnya antara ke bank sampah, ke mulung, pelapak, biar tidak masuk ke sungai sama ke laut nih gitu. Aku dengar kamu cerita ya, pekerjaan ini masih jauh dari kata selesai dan butuh semakin banyak tangan untuk kolaborasi dan bikin hal yang semakin terintegrasi terkait lingkungan ini. Terima kasih banyak Tenia untuk waktunya. Aku semakin termotivasi having this conversation dengan kamu, dan semoga kawan baik semua juga semakin termotivasi dan tercetus ide-ide baiknya untuk melakukan aksi nyata untuk lingkungan, karena lingkungan ini menjadi PR kita bersama supaya kita bisa mewarisi dunia yang lebih baik untuk turunan kita kelak. Terima kasih, dan untuk kawan baik semua yang mau berdonasi langsung aja scan QR code di layar kalian. Tidak harus nunggu bencana untuk berdonasi. Kalian bisa mulai berdonasi dari sekarang. Akhir kata saya Ciki Fauzi beserta narasumber yang Masya Allah luar biasa Tenia. Kami pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan tonton terus Gelombang Suara Podcast by DMC Dompet Duafa. Dadah, Assalamualaikum.